Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan kami pada pelatihan trik efisiensi administrasi sekolah dengan Excel. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar bagaimana trik membuat dan merapikan tabel. Mungkin selama ini Bapak Ibu membuat tabel itu adalah pekerjaan yang membosankan karena harus mengatur sel demi sel agar terlihat lebih menarik. Tapi pada pertemuan ini saya akan membagikan pengalaman trik membuat dan merapikan tabel dengan cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat saja dulu bagaimana kita membuat tabelnya. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu punya leker kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 21-22 misalnya. Kemudian Bapak Ibu sudah ketikkan nomor, nama, kemudian di mapel ya, mapel yang ada, kemudian ada jumlah, nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian rata-rata, kemudian ranking kelas. Ini pekerjaan kita sehari-hari yang sering kita lakukan di akhir semester, terutama untuk wali kelas. Nah, kalau pekerjaan ini kita lakukan secara manual biasa, maka biasanya Bapak Ibu kesulitan di dalam ini menjumlah, kemudian terendah, tertinggi, rata-rata, dan ranking. Baik Bapak Ibu, kalau sudah datanya sudah ada seperti ini, maka langkah berikutnya membuat tabel dengan cepat itu adalah sebagai berikut. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita klik yang paling kiri bagian atas yang mau dibuat tabel, misalkan di sini di nomor begini Bapak Ibu. Jadi yang diberi nomor ini kita klik ya. Kemudian untuk membuat tabel ini Bapak Ibu lakukan bahwa satu kolom itu satu sel yang mau dibuat kop ya, kop dari tabel itu. Jadi misalkan ini nomor, ini adalah kopnya, dan nama. Terus mapelnya ini PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Penjaskes, IPA, IPS, dan TIK misalkan. Ini adalah masing-masing untuk kopnya itu satu sel. Tidak ada yang di merger seperti yang atas ini. Ya, kalau yang atas ini kan di merger ini. Nah, kita mulai yang pertama kita letakkan kursor itu pada yang akan kita buat tabel di kiri atas ini pada nomor. Kemudian berikutnya Bapak Ibu cari menu insert. Nah, ini menu insert Bapak Ibu. Klik menu insert, kemudian Bapak Ibu klik yang tabel. Jadi saya ulangi, cari menu insert dan klik yang tabel. Bapak Ibu kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini sudah di blok tabel yang mau dibuat ya. Kemudian pastikan di sini tercentang my table has header. Jadi nanti ada kepala-kepala atau kop-kop dari tabelnya. Nah, dicentang kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada kepala-kepalanya atau kop-kopnya di atas ini. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, nah bentuk tabelnya kan bagus. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengganti ini warna-warninya itu, Bapak Ibu bisa blok kembali tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di cell style. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak sekali yang bisa dilihat. Nah, ini
Ini bisa digunakan Bapak Ibu, atau pakai yang di tabel format. Ini juga bisa, mana yang ingin dicari. Jadi tinggal kita pilih saja di format as table atau di cell style. Kebetulan saya pilih satu aja di sini, misalnya ini saja. Saya klik ya, medium yang ini, medium saya klik. Oke, sudah jadi Bapak Ibu, tabelnya kelihatan rapi. Kemudian di sini belum ada kolom pembatasnya. Kalau kita ingin, boleh saja kita berikan kolom pembatas. Kemudian kita berikan ini bordernya Bapak Ibu. Bordernya kita klik aja yang all border, sehingga nanti akan terbentuk tabel. Nah, sangat mudah Bapak Ibu kalau ini kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan jumlah? Kalau jumlah itu Bapak Ibu sering gunakan ini secara manual gitu ya. Kalau ini tinggal aja kita klik di sini. Untuk jumlah biasanya kan pakai sama dengan sum gitu. Jadi kita ketik saja sama dengan sum, baru kurung buka, tinggal tarik saja ininya. Dari mana sampai mana. Nah, oke, kalau sudah baru dikurung tutup. Baru di enter Bapak Ibu. Otomatis nanti semua akan terjumlah. Jadi Bapak Ibu cukup satu saja nanti di atas ini, maka ke bawah nanti otomatis akan dijumlahkan. Kemudian kalau yang terendah, Bapak Ibu kalau terendah biasanya kan pakai yang minimum ya, terendah. Maka rumusnya adalah sama dengan min kurung buka, baru arahkan angkanya yang mau dibuat. Sudah? Kalau sudah baru kurung tutup. Kalau Bapak Ibu enter maka semuanya akan terdeteksi. Jadi cukup gampang Bapak Ibu. Kalau tertinggi bagaimana? Kalau tertinggi Bapak Ibu tinggal kasih sama dengan max average itu ya, sama dengan rank. Kemudian kita kurung buka, kita arahkan itu ke arah jumlah Bapak Ibu biasanya. Boleh rata-rata, boleh jumlah. Kalau rata-rata biasanya kan kadang lebih valid. Tapi kita coba pakai yang jumlah. Jadi kita klik jumlah. Kemudian karena di sini ada keterangan setelah number diberi titik koma, maka kita ketikkan titik koma. Jadi kalau Bapak Ibu di laptopnya itu pakai koma saja ya berarti koma. Kalau laptop saya pakai titik koma berarti titik koma. Kemudian referensinya apa? Kalau ini kan jumlah. Kalau jumlah berarti referensinya adalah ini ke arah bawah. Di blok saja. Nah, di blok begini. Itu referensi. Kemudian setelah referensi apa? Baru titik koma lagi. Nah, setelah titik koma apa? Bapak Ibu tinggal pilih secara descending atau secara ascending. Pokoknya pilih salah satu saja. Kita pilih yang descending misalnya. Jadi kita pilih descending itu 0. Maka setelah itu kita kurung tutup. Jadi saya ulang. Ketik rank, kemudian ketik numbernya. Number itu di jumlah ini. Jumlah numbernya. Kemudian titik koma kalau di laptop saya. Dan referensinya itu di jumlah ini semua. Kemudian berikutnya adalah urutannya. Saya pakai yang descending saja. Kemudian kurung tutup, saya klik enter Bapak Ibu. Maka nanti di sini akan muncul sudah ranking-rankingnya. Mulai ranking 1 sampai, karena ini 10 berarti ranking 1 sampai ranking 10. Nah, ini Bapak Ibu, jadi cukup mudah bagi Bapak Ibu untuk membuat tabel cepat dan perhitungannya juga cepat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi. Jadi diingatkan Bapak Ibu, kalau jumlah itu adalah pakai sum ya, sama dengan sum. Kemudian kalau yang terendah itu pakai sama dengan min. Kemudian kalau tertinggi itu sama dengan max. Kalau yang rata-rata sama dengan average. Kemudian kalau ranking itu pakai sama dengan rank. Baik Bapak Ibu, itu cara mudah membuat tabel. Kemudian Bapak Ibu di sini
ada yang belum rapi Bapak Ibu. Misalnya di sini kita nggak tahu ini namanya apa saja kan. Ini PA dan seterusnya. Nah, kalau ingin rapi itu agak dilebarkan Bapak Ibu. Agak dilebarkan. Nah, ini misalnya saya lebarkan. Nah, ini jadi nama-namanya itu jadi kelihatan. Terus ini kalau ini juga belum kelihatan, nah kita lebarkan sedikit. Nah, supaya kelihatan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu sudah punya semuanya. Ternyata belum rapi juga. Ini ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Nah, supaya ke tengah semua bagaimana? Kita blok saja Bapak Ibu. Misalkan untuk angka, kita blok untuk di tengah-tengah. Kita blok saja dari angka ini. Ini kita blok. Bapak Ibu bisa ngeblok pakai ini shift, kemudian panah. Panah kemana arahnya yang ingin diblok ya. Pakai shift dan panah. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal klik yang di home tadi. Cari di menu home itu di sini ada yang center, yang alignment-nya itu Bapak Ibu pakai yang center. Bapak Ibu klik saja. Kalau masih belum, klik lagi. Nah, sekarang sudah. Jadi, kalau diklik sekali belum, klik lagi. Sampai semuanya berubah ke center semua. Nah, ini Bapak Ibu, jadi merapikan tabelnya juga bagus ya di sini. Baik Bapak Ibu, itu caranya membuat tabel dengan cepat, kemudian merapikannya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Silahkan dipraktekkan. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan pada saat kita diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.